Pertolongan kita atas nama Tuhan. yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Rabu, tanggal 30 Juni, hari terakhir bulan Juni. Mari kita menyampaikan syukur kepada Tuhan atas segala tuntunannya sepanjang bulan ini. Mari kita juga mempersembahkan intensi kita masing-masing, apa saja yang mau kita sampaikan kepada Tuhan pada misa ini. Semoga doa-doa kita berkenan kepadanya dan mendatangkan berkat bagi kita semua. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini. Mungkin ada anggota keluarga kita, teman-teman kita yang merayakan ulang tahunnya. Mari kita persembahkan mereka kepada Tuhan, memohon berkat Tuhan ke atas mereka semua. Secara khusus saya berdoa untuk Ibu Ellen, istri dari ponakan saya, anak Teddy. Saudari saya Suster Diana SSPS yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Juga Suster Yoneta Luruk Nahak MSC yang merayakan ulang tahun tabisan. Kakak kelas kami Romo Martin Tolen Projo, Romo Benedictus Bensi. Kita berdoa untuk mereka yang menyiapkan renungan-renungan harian, membaca firman Tuhan lewat grup-grup rohani, lewat sosial media. Semoga mereka selalu diberkati dan tetap tekun menjalankan karya misi ini, mewartakan sabda Tuhan lewat sosial media. Dan juga semoga pendengar senantiasa imannya dikuatkan. Berdoa untuk para penderma kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka semua, dan semoga mereka tetap sehat jiwa raga, dan senantiasa sensitif untuk melayani sesama. Berdoa untuk mereka yang sakit. Begitu banyak orang yang sakit kali ini karena virus corona. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang karantina mandiri di rumah-rumah keluarga. Ada juga yang kena sakit bawaan. Kita serahkan mereka semua kepada Tuhan. Semoga Tuhan menjamah mereka semua dengan kekuatan kuasa-Nya. Secara khusus saya berdoa untuk Kakak Leo Jarong, Ibu Maria sekeluarga yang kena corona, Ibu Yuli Lo. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Secara khusus saya ingat Mama Liton Moi, mama dari teman saya, Ibu Alan. Juga mohon keselamatan jiwa Nenek Blandina Kempirmase, Saudara Athanasius Sudarsono. Ini intensi dari Frater Erik. Lalu Frater Firman yang di kanan saya, mohon bimbingan Tuhan dalam studi akhir dari Saudara Yohanes Tarsius Peta. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menyampaikan syukur kepada Tuhan atas segala bimbingannya sepanjang bulan Juni. Hari ini, hari terakhir bulan ini, kita menyampaikan syukur dan pujian atas kebaikan Tuhan yang senantiasa memberkati kita sepanjang bulan ini. Kalau kita juga melakukan dosa, jatuh ke dalam dosa, marilah sebelum kita meneruskan misa ini, mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kita, agar kita layak mempersembahkan misa ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Setia, berkenanlah melaksanakan perjanjian yang pernah Kau sabdakan kepada Abraham hamba-Mu. Jadikanlah dunia tanah perjanjian, tempat kedamaian dan kebaikan, tempat nama-Mu diluhurkan dan dihormati. Tuhan, dengarkanlah intensi kami masing-masing, secara khusus intensi yang sudah dibacakan. Semoga semuanya berkenan kepadamu dan doa-doa kami diberkati. Semua ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ketika Ishak bertambah besar, pada hari ia disapi, Abraham mengadakan perjamuan besar. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa Ismail, anak yang dilahirkan Hagar wanita Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anak kandungnya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba wanita itu beserta anaknya, sebab anaknya itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan hati Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah bersabda kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Segala yang dikatakan Sarah itu haruslah engkau dengarkan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu pun akan kujadikan suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan semua itu beserta anaknya di atas bahu Hagar dan menyuruhnya pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air di kirbat itu habis, dibuangnyalah anaknya ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Katanya, "Aku tidak tahan melihat anakku mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah anaknya dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anakmu itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, dan anaknya ia beri minum. Allah menyertai Ismail, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang tertindas itu berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Orang tertindas itu berseru,
dan Tuhan mendengarkannya. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Orang tertindas itu berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun. Orang tertindas itu berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Atas kehendak-Nya sendiri Allah telah menciptakan kita dengan kebenaran, agar kita menjadi yang pertama dari ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Tuhan selalu prioritaskan kebutuhan hakiki manusia daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kedua orang dalam Injil hari ini kerasukan setan. Dan mereka mendekati Yesus dan berkata kepada Yesus, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Sangat menarik bahwa setan mengenal Yesus Kristus itu. Dan mereka katakan, "Apa urusanmu?" Sangat menarik perkataan itu, pertanyaan itu, apa urusanmu dengan kami?
Dan sepertinya mereka tidak tahu apa yang sedang mereka buat terhadap kedua manusia yang mereka sengsarakan. Karena kehadiran mereka di dalam dua manusia ini, kedua manusia ini juga tidak bisa berdaya. Dan Yesus sesungguhnya selalu mau mencari orang-orang yang disengsarakan oleh setan. Dan pertanyaan dari mereka ini ditanggapi oleh Yesus. Karena mereka juga meminta Yesus supaya mereka jangan disengsarakan, jangan diapa-apakan. Lalu mereka meminta Yesus supaya mereka dikeluarkan, jangan disengsarakan tetapi dikeluarkan dari dua manusia yang dikuasai, dirasuki, dan pindah ke babi-babi. Dan Yesus menyetujuinya. Pergilah. Dan keluarlah mereka dan masuk kepada babi. Dan begitu mereka masuk ke dalam babi-babi, babi-babi itu juga jadinya pusing. Tidak bisa berdaya, tidak bisa kontrol diri. Dan masuk jurang, masuk ke dalam danau. Dan mati di danau. Yang menarik dari cerita ini bahwa setan mau tetap mengakui bahwa Yesus Kristus tidak bisa dikalahkan oleh setan. Dan setan selalu takut kepada Tuhan. Dan mereka minta supaya Yesus jangan apa-apakan mereka, kecuali mengeluarkan mereka dari manusia dan masuk ke babi. Ini satu pesan yang paling baik untuk kita semua. Untuk selalu percaya kepada Yesus. Jangan percaya pada setan. Setan selalu merusak manusia. Sementara Tuhan selalu mau menyelamatkan manusia. Karena itu saudara-saudara yang terkasih. Di saat kita mengalami kesulitan, serahlah diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menyelamatkan kita. Tuhan selalu prioritaskan kebutuhan manusia. Lalu yang kedua, sewaktu penjaga-penjaga babi ke kota menyampaikan apa yang terjadi kepada babi-babi mereka yang sudah mati semuanya. Penduduk kota datang mendekati Yesus dan menyuruh Yesus pergi dari situ. Mereka bukan mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Yesus karena dua orang itu sudah diselamatkan oleh Yesus dari kungkungan setan. Bukan itu yang mereka puji, tetapi mereka mengusir Yesus, mendesak Yesus keluar dari wilayah itu. Kenapa? Karena babi-babi mereka sudah mati semuanya. Mereka hanya berpikir tentang babi. Mereka prioritaskan babi. Sementara teman mereka yang sudah disengsarakan, tidak tahu berapa lama mereka disengsarakan oleh setan. Mereka tidak mau bersyukur kepada Tuhan karena teman mereka sudah selamat. Mereka tidak mau berterima kasih kepada Yesus, tetapi mereka mengusir Yesus dari situ. Ini juga satu ajaran untuk kita. Untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan yang selalu menolong kita. Jangan terlalu melekat dengan hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi tidak akan menghantar kita ke surga. Sebaliknya, memuji dan memuliakan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan akan menyelamatkan jiwa kita. Marilah saudara-saudara yang terkasih, berdoalah selalu. Semoga doa-doa kita akan meneguhkan iman kita, sehingga kita pun selalu merasa dekat dengan Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, berkat roti dan anggur ini, semoga kami Kau sembuhkan dari segala dosa, serta Kau curahi roh yang baik, yaitu roh Yesus Putra-Mu terkasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Kristus kepala kami Engkau telah memulihkan segala sesuatu. Engkau pun telah memperkenankan kami ikut menikmati rahmat-Nya yang berlimpah ruah. Meskipun Allah Ia telah menghampakan diri dan menumpahkan darah-Nya di kayu salib, guna memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya. Oleh karena itu, Engkau mengangkat Dia menjadi Raja semesta alam dan penyelamat bagi semua yang taat kepadanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon,
agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta pemimpin-pemimpin kami dari setiap level, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, dengarkanlah intensi kami hari ini, baik yang sudah dibacakan maupun yang masih berada di dalam hati kami masing-masing. Semoga Engkau senantiasa mengabulkannya. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Pater Willem Maat dari Jerman, Pater Frederick Fox dari Inggris, Irlandia, Novis Maya Mona Wilhelme dari Angola, Pater Henry Perbece dari Brasil, Bruder Joseph Koller dari Sentral Eropa, Bruder Paul Fusinsu dari China Province, Pater Bronislaw Logoski dari Argentina, saudari kami SSP Suster Selilindis dari Austria, dan Suster Saveridis dari Argentina, dan juga Mama Liton Moi, Nenek Blandina Konfirmasi, Atnasius Sudarisono, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya baik secara jasmani maupun secara rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, ajarilah kami mengimani bahwa Kristuslah utusan-Mu yang datang membagikan sabda dan rezeki. Semoga kami lalu Kau jadikan putra dan putri-Mu yang setia, serta penuh dengan semangatnya. Ialah semangat belas kasih dan damai. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini. Jamalah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Semoga zaman-Mu mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Bantulah para dokter yang merawat orang-orang sakit. Dan bantulah keluarga yang mendampingi orang-orang sakit. Semoga segala karya mereka diberkati dan mendatangkan kesembuhan, kekuatan, hiburan bagi yang menderita. Dan berkatilah mereka-mereka yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun tabesan. Semoga mereka senantiasa diberi kesehatan jiwa raga. Doa-doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus.